Hai, ketemu lagi di YouTube channel Viola Tarot. Perkenalkan, nama saya adalah Hansen. Saya adalah Tarot and Lenormand Reader kalian. Ya, edisi kali ini kita akan, sesuai dengan thumbnailnya, kita akan bahas tentang apa sih rahasia superpower kamu. Jadi superpower itu ya bisa dibilang kayak Superman, Batman, Wonder Woman, Catwoman, The Marvels dan sejenisnya ya. Tapi ini lebih kepada bukan kekuatan fisik ya, tapi lebih kekuatan emosional, spiritual, batin ya. Apa aja tuh? Ya bentuknya macam-macam sesuai dengan nanti tarikan dari kartu tarotnya. Nah, nanti kalian boleh pilih dari 4 kartu ya. Jadi di sini ada The Star, The Moon, The Sun, dan juga The World. Nah, masing-masing ini kalian boleh pilih salah satu kartunya. Nanti kita akan shuffle, kita ambil 2 buah kartu ya. 2 buah kartu itu yang akan menjelaskan nanti di jalan saya akan jelaskan. Dan juga ada penjelasan dari Lenormand card ya. Nanti kita ambil 2 kartu juga, dimana nanti akan saya jelaskan juga buat apa ya. Jadi silahkan kalian pilih. Diharapkan dengan kalian menonton ini kalian bisa tahu nih, kalian tuh punya kekuatan tersembunyi apa sih yang bisa menjadi modal dalam menjalani kehidupan kalian. Apalagi dengan banyaknya keputusan-keputusan dalam hidup yang harus kalian ambil, kalian kan pasti harus bisa ya untuk memiliki kekuatan dan juga kelebihan ya, supaya setiap keputusan yang kalian ambil itu bisa mendatangkan keuntungan buat kalian ya. Nanti kita akan juga terangkan tentang kekuatan kamu apa ya, kelemahan kamu apa, dan bagaimana untuk memperkuat kekuatan kamu dan juga meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kamu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, silahkan kalian pilih dari 4 kartu ini ya. Silahkan. Baik, ternyata kalian memilih kartu yang pertama yaitu The Star ya. Oke, kita akan shuffle kartunya, kita taruh dulu ini di tengah ya. Kita akan shuffle kartunya. Baik, karena ini bersifat online, jadi saya meminjam energi kalian untuk men-shuffle kartunya ya. Nanti kita akan ambil 2 buah kartu dari tebaran yang akan saya lakukan. Oke, kita akan tebar kartunya dulu. Kita taruh di sini dulu untuk Lenormand card-nya ya. Oke, kita shuffle. Kita ambil 2 buah kartu ya, teman-teman. Yang pertama adalah ini, dan yang kedua adalah mana ya kira-kira? Oke, ini deh. Oke, kita ambil. Oke, kita taruh dulu. Oke, kita taruh dulu satu kartu tarot di samping. Kemudian kita minta bantuan dari Lenormand card ya. Kita shuffle dulu kartunya. Kita akan tebar kartunya Lenormand card-nya. Kita ambil 2 buah kartu. Yang pertama di sini, dan yang kedua adalah di sini. Oke, kita rapikan dulu sisa kartu Lenormand card-nya. Ya, kita taruh di sini. Oke, kita susun kartunya. Oke. Untuk kartu yang pertama, kartu pertama di sini akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya kekuatan dari kamu ya, kekuatan yang ada dalam diri kamu yang sudah dipersiapkan, ditanamkan di dalam diri kamu, baik kamu sadar maupun tidak sadar, itu sudah ada ya. Oke, kita buka kartunya ya. Oke, ternyata Queen of Swords ya. Queen ini memiliki otoritas di ranah feminine energy. Swords ini di ranah logic, intelektual, dan juga mindset atau pikiran ya. Jadi kamu tuh mempunyai kekuatan dalam kekuatan mentalitas. Kamu tuh mentalnya kuat. Dan stratanya itu atau titlenya itu sudah Queen. Artinya kamu punya kesanggupan untuk berpikir selangkah bahkan 2 langkah lebih maju dibandingkan rata-rata orang. Jadi kalau orang mau beradu-adu mentalitas sama kamu pasti menang. Kamu pasti selalu bisa mengungguli mereka ya. Mentalitas itu nggak harus selalu kamu itu gontok-gontokan atau perang pikiran, tidak. Tapi kamu di dalam diri kamu, apalagi ini adalah Queen ya. Emosinya itu tenang, dia bisa mengendalikan emosinya, bahkan dia juga bisa mempengaruhi emosional orang lain ya. Tapi karena di sini ranahnya adalah sword, artinya apa? Kamu punya kecakapan dalam berpikir, dalam dalam memikirkan suatu case, dalam suatu pengalaman yang akan kamu rangkum, tapi kamu bisa untuk mendeliver atau menyampaikannya ya dengan selaras dengan emosional kamu. Orang lain itu akan senang jika dekat-dekat sama kamu. Biasanya orang-orang yang punya spirit Queen of Swords ini pandai sekali yang namanya berdiplomasi. Kamu pintar untuk mengambil hati orang lain, tapi dengan cara berdiskusi secara logik ya. Orang lain akan selalu menganggap apapun yang kamu utarakan, usulan kamu, ide kamu selalu make sense, selalu masuk akal. Jadi kamu itu punya kekuatan yang cocok di bidang seorang analis, seorang negosiator yang ulung, dan juga kamu ini rata-rata orang-orang yang punya kekuatan seperti ini adalah biasanya dia itu pengacara.
ya kan, bisa jadi dia diplomat ya. Segala sesuatu hal yang berhubungan dengan negosiasi secara pikiran ya, yang masuk akal, yang reasonable ya, yang selalu berpikir apa yang terbaik untuk komunitas, apa yang terbaik untuk perusahaan, apa yang terbaik untuk keluarga. Nah, kamu ini adalah orang yang biasanya ini ada yang di belakang layar. Biasanya orang-orang yang cocok, orang-orang yang memiliki kartu ini, yang memilih kartu ini, pilihan tadi kartu yang di awal itu, pastinya itu cocok sekali jika ditaruh di belakang layar. Dialah yang merencanakan bagaimana step 1 sampai terakhir, bagaimana cara ngomong sama orang, harus begini, cara ngomongnya begini. Sebelum kita bisa mengambil hati orang lain, bagaimana kita harus berdiskusi secara head to head ya. Baik teman-teman, karena saat ini ada azan, kita rehat sebentar ya, nanti kita lanjut. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Baik, setelah tadi kita sudah memberikan penjelasan kepada kalian tentang kekuatan kalian di sini. Sekarang kita akan minta bantuan Lenormand card. Bagaimana cara memperkuat sinyal ya? Ibaratnya kalau kekuatan kamu itu seperti sinyal ya. Tahu sendiri kan kalau misalkan sinyal handphone itu bagaimana supaya ditinggikan semaksimal-maksimalnya. Jadi kalian paham ya maksudnya dari arti menguatkan sinyal itu bagaimana. Nah, bagaimana cara menguatkan potensi kekuatan kamu ini supaya ke titik yang paling tinggi, yang paling maksimal ya. Baik, kita akan buka apa kata Lenormand. Oke, ternyata The Herald, atau dari narasinya kalian bisa baca sendiri, Change, Transition, a Movement. Oke, berarti bagaimana caranya supaya kamu bisa menguatkan sinyal kekuatan kamu tersebut adalah kamu harus bisa selalu berubah, beradaptasi ya, berubah ke arah yang lebih baik ya. Jangan stagnan pada satu ide, satu usulan, satu pendapat saja. Kamu harus memperluas spektrum cakupan kosakata kamu, literasi kamu ya. Semuanya itu kamu harus mencari tahu banyak hal. Kamu harus punya banyak pengalaman supaya ya seperti halnya bunglon gitu loh, berubah ke warna 1, kedua, ketiga dan seterusnya supaya itu dijadikan bank data kamu gitu loh. Jadi nanti suatu saat kamu mengalami kejadian harus mengambil suatu keputusan apa, kamu sudah memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi karena kamu itu tipikal orang yang tidak intinya gini, kamu harus bisa menerima perubahan. Sesering banyak perubahan yang terjadi, semakin kaya perbendaharaan kalimat-kalimat maupun ide-ide pikiran-pikiran kamu. Itu akan sangat bermanfaat dalam mengambil keputusan apapun di masa mendatang untuk kamu, supaya kamu lebih banyak peruntungan di sana. Untung yang kamu terima banyak, cuan kamu juga banyak ya. Dan juga kamu jangan lupa bahwa ada namanya transition. Nah, change sama transition itu artinya apa? Pada saat kamu dihadapkan dalam suatu titik di mana kamu harus berubah, maka kamu mau tidak mau, siap tidak siap harus menerima bahwa oh ternyata harus berubah, oh ternyata harus begini. Artinya apa? Ini akan menggembleng kedewasaan kamu dalam kamu berpikir, yaitu Queen of Swords tadi ya. Dengan banyak pengalaman, dengan banyak beradaptasi, dengan banyak perubahan, kamu akan semakin paham alur kemana kehidupan ini akan melangkah ya. Jadi misalkan ada suatu kejadian apapun di mana kamu harus mengambil keputusan, kamu sudah punya banyak segudang pengalaman beradaptasi. Dan yang terakhir adalah movement. Tidak akan pernah lepas yang namanya perubahan itu, change itu dengan movement, pergerakan. Yang jelas kamu harus mau berubah ke arah yang jauh lebih baik ya. Walaupun misalkan satu titik itu membuat kamu nyaman, kamu tidak boleh diam di tempat ya. Jadikan itu suatu bekal, suatu saat nanti akan menjadi berfaedah ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi kamu dituntut untuk memiliki speed yang tinggi dalam beradaptasi supaya pada saat kamu dihadapkan dengan kejadian harus ya, sekali lagi mengambil keputusan yang harus tek, yang harus cepat, yang harus saat itu juga, detik itu juga, kamu nggak kaget, kamu nggak heran ya, kamu nggak akan kayak tergopoh-gopoh gitu yang panik gitu loh. Nah, kamu harus mempersiapkan diri kamu dengan yang namanya perubahan, transisi dan juga kecepatan tinggi atau movement ya, ke arah yang jauh lebih baik. Ini adalah salah satu-satunya cara untuk memperkuat Queen of Swords kamu ini bisa ke titik yang paling maksimal. Jadi usahakan supaya kamu tuh jangan banyak komplain misalkan ada kejadian yang tidak seperti kamu harapkan. Selalu kamu harus pintar mencari celah hikmah dari setiap kejadian, dan itu kamu harus ingat-ingat benar, jadikan itu sebagai sumber data di bank pengalaman kamu ya. Dan kamu harus bisa untuk menjaga integritas kamu itu nanti akan dipertaruhkan suatu saat ya, dengan kamu memiliki banyak pengalaman ya, dan kamu siap untuk berhadapan dengan movement speed yang tinggi. Kamu tidak akan panik, kamu tidak akan terkejut gitu kayak wow gitu, enggak. Calm ya, kamu bisa tenang, bisa steady ya. Oke. Kemudian kita akan coba buka kartu kedua dari tarot. Kelemahan kamu apa sih ya, yang bisa menjadi batu sandungan kamu ke depannya dalam mengambil keputusan-keputusan gitu ya. Kita akan coba buka. Oke, ternyata Three of Wands. Nah, kalau Three of Wands ini ya, kalau jadi kelemahan kamu adalah kamu tidak boleh terburu-buru. Walaupun misalkan kamu sudah punya planning ya,
ini planning kamu tuh harus di trial dulu ya. Jadi kalau ada istilah atau peribahasa trial and error ya, sebelum kamu deploy, sebelum kamu implementasikan ya, sebelum dikerjakan gitu kan, kamu harus sudah bisa mencari vision, mencari sudut pandang dari banyak sisi gitu loh. Jangan kamu jadi kayak punya kacamata kuda, prinsip kacamata kuda itu jangan banget ya. Jadi kelemahan kamu adalah dalam menjalaninya itu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ya. Walaupun misalkan deadline atau kamu harus mengambil suatu keputusan yang cepat, movementnya tinggi seperti tadi dikatakan dalam Lenormand ya, kamu juga harus bisa dengan bijak ya mengatur, memanage waktu ya, bagaimana supaya apa yang sudah kamu rencanakan ya itu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia ya. Jadi ingat, walaupun deadline-nya sangat tight, sangat ketat ya, tapi kamu tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru, apalagi diburu-buru emosi. Itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi kamu harus bisa untuk melakukan suatu refleksi ya. Oke, ya kan, kalau ini misalkan begini, ini misalkan begitu. Oke, kamu dari situ kamu akan mendapatkan suatu kadar ya. Kalau mengambil keputusan A itu ruginya di sini, untungnya di sini ya. Dengan tidak tergesa-gesa kamu akan bisa melihat itu ya dari sudut pandang berbeda. Nah, kita akan cek dari validasi kartu Lenormand, apa sih yang bisa untuk apa yang harus kamu lakukan untuk meminimalisir kelemahan kamu ini ya. Keterburu-buruan ini bisa kamu minimalisir, apa yang bisa kamu lakukan ya untuk menanggulanginya. Oke, ternyata di sini ada the bouquet ya, atau reward, pleasure, dan battery. Oke. Intuisi saya mengatakan untuk mengurangi ya kamu dalam hal tergesa-gesa mengambil keputusan, itu kamu harus bisa untuk self reward ya. Kamu harus bisa untuk menghargai diri kamu sendiri dengan kamu berpikir ya, dengan kamu mengidentifikasi suatu masalah, kemudian kamu ingin mengambil keputusan terbaik ya. Jika kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu harus bisa menghargai diri kamu sendiri ya kan. Segala apapun yang kamu lakukan, kamu harus bisa menghargai diri kamu sendiri. Jangan berekspektasi untuk dapat penghargaan dari orang lain. Kalau kamu sudah bisa dan sanggup mampu menghargai diri kamu sendiri, percayalah bahwa penghargaan dari orang lain itu akan otomatis mengikuti ya. Dan juga kamu harus bisa untuk mencari kesenangan, pleasure, kesenangan dalam mengambil dalam berpikir, mencari jalan keluar ya, dalam mencari selak dalam mengambil keputusan ya. Kamu harus passionate gitu, kamu harus senang gitu loh. Jangan merasa terbebani ya. Anggap itu sebagai suatu pertandingan yang akan kamu menangkan ya. Jadi kamu harus punya mentalitas seorang pejuang, suatu pemenang, seorang winner. Kamu harus punya semangat itu ya. Masalah nanti ternyata keputusan kamu itu benar atau kurang benar atau setengah benar ya, itu kamu jangan pikirin itu dulu. Apakah itu hasilnya nanti dari keputusan kamu itu menguntungkan atau tidak, itu jangan kamu pikirkan dulu. Yang harus kamu terapkan adalah hasil itu proses itu tidak akan mengkhianati usaha, benar nggak? Jadi kamu tuh harus bisa untuk menyenangkan diri kamu sendiri, membanggakan diri kamu sendiri, menghargai diri kamu sendiri. Kamu harus bisa untuk tahu tempat kamu di mana, ya kan? Dengan kamu bisa melakukan hal seperti itu, kamu bisa mengukur diri kamu sendiri. Kamu akan jadi bangga sama diri kamu sendiri. Ingat ya, sebelum kamu menerima pujian dari orang lain, alangkah baiknya kamu memuji diri kamu sendiri. Oke? Jadi inilah caranya supaya kamu tidak tergesa-gesa. Artinya apa? Kamu harus tahu value diri kamu sendiri itu di mana ya. Kamu harus hargai diri kamu sendiri ya. Jangan kamu mendiskon diri kamu sendiri ya. Dengan kamu menghargai diri kamu sendiri, wah, ini mah makanan gue nih ya, istilahnya begitu ya. Kamu itu akan otomatis tuh kartu ini akan terminimalisir ya. Dengan kamu tergesa-gesa itu nggak boleh kayak gitu, nggak boleh begitu untuk bergesa-gesa mengambil keputusan ya. Dengan kamu self rewarding ya, dengan sabar ya kan, akan mengikuti kamu, akan menemani kamu ya. Jadi ini akan terminimalisir. Kamu harus bisa self rewarding, kemudian kamu harus bisa mengapresiasi diri kamu sendiri. Kamu sampai ke tahap ini gitu loh. Jadi kamu harus pandai-pandai untuk bersyukur bahwa kamu diberikan kelebihan dalam berpikir yang one or two step ahead dari rata-rata orang lain ya. Itu adalah kunci supaya apa yang kamu tergesa-gesa, kamu panik, itu kamu bisa untuk terminimalisir, bahkan bisa hilang dengan pengalaman, dengan 1, 2, 3 kali, akhirnya nanti ke-4, ke-5, ke-6 kamu akan terbiasa, kamu akan kebal ya. Intinya adalah apapun yang kamu lakukan, kamu harus pandai menghargai diri kamu sendiri. Bagaimana cara menghargai diri sendiri? Misalkan kamu habis capek ya berpikir ya, berpikir bagaimana caranya supaya keluar dari permasalahan kamu, atau misalkan di kantor kamu sebagai seorang analis atau di bagian yang harus berpikir bagaimana caranya supaya perusahaan ini maju ya. Kalau memang sudah kamu berpikir, sudah kamu tuangkan, kamu sudah ungkapkan, jangan langsung
kamu tuh pulang itu dengan aduh ini gimana ya, aduh bakal sukses nggak ya, enggak. Kamu harus bisa traktir diri kamu sendiri, healing sebentar. Kamu misalkan mau massage, mau pijat, kamu mau nyalon, kamu mau beli barang-barang kesukaan kamu mau makan enak, itu adalah salah satu bentuk kecil dari menghargai diri sendiri ya. Kamu misalkan membeli buku untuk mencari tambah pengalaman, kamu ke toko buku untuk lihat-lihat saja. Jadi jangan kamu tuh dibawa pikiran, jangan dibawa stres ya. Setiap kamu melakukan sudah berpikir keras, otomatis itu banyak energi keluar ya. Kamu harus mengumpulkan energi yang banyak juga lagi dengan tadi ini self reward dan juga pleasures. Oke, semoga teman-teman yang memilih kartu yang pertama tadi bisa menjawab dan bisa mengambil intisari ringkasan supaya kamu bisa lebih mudah, lebih terbuka lebar jalan untuk kamu ke depannya. Oke, untuk pilihan kartu berikutnya, stay tune. Baik, ternyata kalian memilih kartu The Moon ya, bulan. Oke, kita akan shuffle kartunya, kita masukkan dulu kartu ini di tengah ya. Baik, saya akan shuffle karena ini bersifat online, jadi akan saya wakilkan pengambilan kartunya nanti. Jadi saya meminjam energi kalian supaya saya wakilkan ya teman-teman. Oke, kita lakukan tebaran dulu. Oke, saya akan ambil 2 buah kartu. Kartu pertama di sini dan kartu kedua ada di sini ya. Oke, kita rapikan dulu kartu tarot yang lainnya. Kita akan taruh di sini ya. Oke, kita akan mengambil 2 buah Lenormand card ya, untuk disandingkan dengan kartu tarot yang lain nanti ya. Jadi combo dual gitu. Oke, saya akan ambil 1 kartu di sini yang akan menemani kartu tarot yang ini, dan kartu 2 di sini untuk menemani kartu tarot yang berikutnya. Oke, kita rapikan dulu Lenormand cardnya. Kita taruh sini ya. Oke, kita susun dulu. Oke, untuk kartu yang pertama di sini adalah kekuatan kamu ya, kekuatan super kamu yang diberikan oleh semesta ya untuk menemani jalan hidup kamu dalam mengambil keputusan di waktu-waktu mendatang. Sadar atau tidak, itu sudah tertanam, sudah diberikan, sudah dititipkan oleh semesta ini untuk kamu ya, menemani kamu ya. Kita akan coba lihat seperti apa ya kekuatan super kamu itu. Oke, ternyata Knight of Cups ya. Berarti di sini ini adalah sebuah kartu yang baik ya. Kartu yang bagus sekali karena Cups itu berhubungan dengan perasaan, intuisi, dan di sini adalah Knight. Knight itu adalah seorang kesatria, seorang pejuang yang selalu ada di garda terdepan ya. Knight itu merupakan teenager energy, yaitu energi remaja gitu yang masih menggebu-gebu, yang sangat ingin mencoba segala hal yang baru, sesuatu yang exciting ya, apapun dia akan terabas, dia akan coba semuanya. Jadi kamu itu memiliki sebuah hal-hal atau isu-isu tentang kepekaan perasaan ya, yang menggebu-gebu. Jadi kamu tuh mempunyai intuisi yang lumayan bagus, yang lumayan yang lumayan tajam gitu. Kamu itu dibekali dalam hidup kamu sebuah kepekaan dalam hal intuisi dan perasaan. Jadi kamu itu bisa jadi orang yang pertama kali tahu apa yang terjadi di dalam suatu suasana gitu, di atmosfer tertentu. Kamu itu bisa untuk lebih peka, jadi tahu situasi yang terjadi di dalam keadaan tersebut gitu. Dan ini adalah sesuatu hal modal yang sangat baik sekali dalam hal kamu bisa mengamati situasi. Kamu bisa dalam kamu melakukan action ya, when you want to take an action, gift atau talenta atau bakat atau kekuatan superpower kamu ini sangat berguna sekali saat kamu itu menghadapi sesuatu hal yang orang lain itu tidak peka, tidak sadar gitu loh. Misalkan ya, contohnya misalkan kita nggak pernah tahu apa yang ada di benak dan pikiran orang-orang ya kan, tapi dengan lewat gestur, dengan mencium aroma sesuatu misalkan dalam suatu meeting, dalam suatu perjamuan, dalam suatu perkumpulan, kamu tuh entah kenapa ya bisa mengerti aura emosional yang terjadi di ruangan itu gitu. Misalkan kamu pun ya lagi ngobrol sama seseorang yang kamu kenal ataupun tidak kenal, kamu tuh bisa menangkap nih orang sedang mengalami sesuatu apa gitu. Jadi lumayan peka. Jadi kamu tuh bisa tahu nanti membawa keadaan atau membawa suasana itu harus dengan gaya seperti apa ya kan, apakah harus ditahan, apakah harus bisa loss ya kan. Ini sangat bagus sekali contoh orang-orang mediator ya. Orang-orang mediator itu sangat membutuhkan kekuatan seperti ini ya. Jadi orang mediator itu tidak sembarangan. Tidak semua orang memiliki kapasitas kemampuan untuk menjadi penengah ya, menjadi mediator ya, menjadi tempat penampungan ya. Jadi itu misalkan ada orang-orang yang sedang berselisih paham ya. Kamu tuh bagus ya untuk ditempatkan di posisi atau titik-titik strategis yang seperti itu gitu. Jadi misalkan ini orang-orang seperti ini biasanya tuh orang-orang yang mewakili, kalau dalam perusahaan ya, mewakili perusahaan, tapi juga sebagai tempat pertama dalam orang luar eksternal itu mau kontak dengan perusahaan kamu ya. Kamu tuh cocok buat orang-orang yang bisa jadi speak person dalam bidang legal ya kan. Mungkin bukan teknis legalnya ya, tapi kamu tuh bisa menguasai emosi
emosional orang gitu. Kamu bisa tahu nih orang emosinya sebagaimana gitu kan. Orang-orang yang berhubungan dengan legal, orang-orang yang berhubungan dengan ya seperti complaint handling ya, itu tuh sangat bagus. Customer service atau berhubungan dengan layanan jasa itu sangat-sangat bagus gitu kamu di bidang tersebut ya. Jadi orang-orang yang kalau orang-orang yang memilih kartu tadi yang pertama itu The Moon itu sangat cocok di bidang-bidang tersebut ya. Nah, kita akan cek validasi dari Lenormand card bagaimana supaya kamu tuh bisa kuat sinyalnya ya. Kekuatan kamu ini yang sudah dititipkan oleh semesta ini bisa sampai ke titik peaknya, ke titik maksimalnya itu bagaimana supaya bisa mengakomodirnya ya. Kita akan tanya Lenormand card, dan di sini Lenormand card menginformasikan The Snake ya. The Snake itu desire, ambition, dan deception. Nah, untuk memperkuat sinyal ini kamu harus bisa licik ya. Licik seperti ular nih di sini ya. Ini this is not a good card, tapi karena pertanyaan positif, jadi ini harus kita harus meramu bagaimana caranya supaya bisa memperkuat sinyal kekuatan kamu tersebut ya. Inilah tugas dan fungsinya seorang reader saya ya sebagai Tarot and Lenormand card, bagaimana bisa menginterpretasikan sebuah kartu dan jalinan cerita yang terjadi ya. Itu yang akan saya sampaikan kepada kamu. Jadi kekuatan ini bagaimana supaya bisa ke titik maksimal, kamu harus benar-benar pintar untuk berstrategi. Kamu harus licik ya, dalam tanda kutip licik. Kamu tuh harus bisa bersiasat ya. Seperti yang dikatakan di sini, desire, ambition, dan deception. Desire itu kamu tuh harus punya keinginan, bukan nafsu ya, tapi memang desire itu nafsu ya, tapi karena ini berhubungan dengan kekuatan kamu ya, supaya sampai di titik tertingginya kamu harus mempunyai tekad, kemauan tinggi, keinginan ya, desire yang memang kamu tuh pengen menjadi seorang penengah, seorang pendamai gitu. Dan juga ambition, kamu harus punya ambisi yang menjadikan kamu tuh tidak hanya stuck dalam satu titik ya. Ambisi itu kan kamu tuh tidak pernah puas dengan satu titik ya. Misalkan kamu udah accomplish atau sudah mencapai suatu pencapaian gitu, kamu nggak boleh harus cepat puas gitu. Kamu harus mau lagi dalam hal supaya kamu tuh bisa menaikkan taraf kamu, kadar kamu sebagai seorang human being di dunia ini tuh ke titik yang tidak di situ-situ saja gitu. Jadi kamu harus punya ambisi supaya kamu bisa memperkuat kepekaan kamu, kekuatan super kamu ini. Kamu harus bisa bermain siasat, kamu harus berpolitik. Dan orang-orang yang punya kekuatan super ini cocok sekali untuk masuk ke dalam dunia politik ya. Dan ini kalau orang-orang yang nggak kuat-kuat ya, jangan coba-coba untuk masuk ke dunia politik ya. Jadi itulah validasi dari dari kartu Lenormand ya. Kamu harus bisa untuk bersiasat ya. Kamu nggak boleh kamu harus tahu apa yang dipikirkan atau yang dimaui oleh oponen kamu atau lawan kamu atau mungkin saingan kamu ya. Oke, sekarang kita akan lihat kelemahan kamu tuh apa kata tarot ya. Kita akan cek di sini Five of Swords. Nah, ini lebih kepada kepemikiran, mindset dan intelektualitas kamu. Kamu itu akan tersandung dengan banyak pikiran. Nah, kamu tuh jangan banyak pikiran gitu. Jangan terlalu banyak opsi-opsi dalam pikiran kamu gitu. Jalani apa yang kamu tuh sudah desire ya, sudah kamu pikirkan, kamu sudah mantap nih akan menjalankan sesuatu. Nah, ini tuh kadang pemikiran kamu itu akan terlalu banyak yang dipikirkan. Jadi kamu harus bisa mengurangi bagaimana supaya tidak terfokus pada yang tidak akan belum tentu terjadi gitu loh. Kamu tidak boleh fokuskan energi kamu ke situ gitu. Nah, karena ini bersifat swords, maka sangat kontradiktif dengan kartu cups ini. Cups ini kan lebih kepada perasaan, intuisi, dan sedangkan halangan kamu tuh lebih kepada pemikiran ya. Jadi kamu tuh bermainnya itu di ranah emosional, intuisi, tapi malah batu sandukan kamu ya, roadblock kamu itu malah di pikiran kamu. Nah, sekarang bagaimana ya? Kita akan tanya Lenormand card bagaimana meminimalisir kelemahan kamu ini ya. Oke, kita akan buka ya. Oke, ternyata the key, liberation, destiny, and resolution. Nah, kamu tuh harus ya seperti halnya the key ini sangat relate sekali dengan kartu ini ya. Kamu harus bisa membebaskan diri kamu sendiri dari pikiran-pikiran tersebut ya, yang akan menjadi penghalang, yang menjadi batu sandungan ya, yang menjadi sesuatu hal yang bikin kamu tuh tidak maju. Nah, kamu tuh perlu untuk membebaskan diri. Jadi bagaimana cara membebaskan dirinya? Di sini kan dijelaskan juga ada destiny and resolution. Kamu harus punya resolusi, kamu harus punya goals untuk menaklukkan diri kamu sendiri dulu. Di sini kamu tuh ada destiny. Jadi kamu tuh tipe orang yang supaya bisa meminimalisir ini ya, percayalah bahwa takdir itu akan selalu baik untuk hidup kamu. Destiny itu akan selalu berpihak kepada orang-orang yang mau berjuang, yang mau berubah ke arah yang jauh lebih baik. Jadi kamu tuh harus bisa untuk berdamai dengan pikiran kamu sendiri ya, untuk bisa ngomong sama diri kamu sendiri bahwa apa yang terjadi ke depan itu tidak melulu seburuk yang kita pikirkan sekarang. Bisa jadi malah jadi lebih baik, atau mungkin nggak seburuk itu juga gitu. Nah, kamu tuh supaya bisa meminimalisir ini, sekali lagi kamu harus bisa membebaskan diri kamu sendiri dari pikiran-pikiran yang belum tentu hal itu terjadi ya kan. Ketakutan itu belum tentu terjadi. Kamu harus bisa mempercayai bahwa takdir itu pasti
yang diberikan pasti yang terbaik untuk kamu. Kenapa? Karena kamu selalu melakukan hal yang terbaik, ya kan? Seperti hal ada peribahasa mengatakan bahwa semesta itu tidak akan merubah nasib seseorang kalau seseorang itu tidak mau atau beritikat untuk merubah nasibnya sendiri, gitu, ya kan? Dan resolution. Nah, kartu Lenormand ini mengatakan bahwa kamu perlu sekali membuat sebuah perhitungan resolusi, di mana resolusi tahun ini kamu harus mencapai goal seperti ini. Kamu harus berubah dari A menjadi B. Yang jelas harus jadi lebih baik. Tapi perlu kamu mencatat resolusi itu supaya bisa dari tahun ke tahun kamu bisa mengukur diri kamu sendiri itu sudah sampai di batasan mana, gitu ya. Nah, itulah validasi yang diberikan Lenormand card untuk meminimalisir kelemahan kamu di sini, ya. Jadi untuk teman-teman yang memilih kartu The Moon, seperti ini readingan kalian. Semoga bermanfaat, ya. Untuk teman-teman yang memilih pile lainnya, stay tune. Oke, ternyata kalian memilih kartu The Sun, ya. The Sun. Oke, kita akan shuffle kartunya. Kita taruh kartu The Sun ini di tengah-tengah, ya. Saya akan bantu kalian shuffle. Karena ini bersifat online, jadi saya akan meminjam energi kalian untuk memilih 2 kartu dari tebaran yang akan saya buat ini, ya. Oke, kita akan ambil 2 buah kartu. Kartu pertama di sini, kartu kedua yang ini. Oke, sekarang kita rapikan dulu sisa kartu tarot yang lain. Kemudian kita taruh sini, dan kita akan ambil 2 buah Lenormand card sebagai kombonya. Oke, kita akan buat tebarannya. Kita ambil 2 kartu, 1 kartu untuk menemani kartu tarot yang ini, dan kartu Lenormand kedua untuk menemani kartu tarot yang kedua ini. Kita rapikan dulu Lenormand cardnya, kemudian kita susun. Oke, untuk kartu yang pertama ini, kartu tarot yang pertama ini akan memberikan insight kepada kamu apa sih sebenarnya kekuatan superpower kamu sebagai human, ya. Oke, kita akan buka kartunya. Oke, ternyata High Priestess, ya. High Priestess itu adalah Arcana Major, ya, Major Arcana. Jadi dia ini penuh dengan bisa dibilang peraturan, penuh dengan rules yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan. Dan High Priestess ini memiliki tempat di dalam istana itu sebagai penasehat raja, penasehat ratu. Jadi berjalan tidaknya suatu kerajaan itu berdasarkan dari kebijaksanaan, pengalaman, dan juga nasihat dari sang High Priestess ini. Nah, kalian-kalian yang memilih kartu The Sun tadi, dan kita buka kartu readingannya ini, kalian ini memiliki kekuatan superpower dalam hal knowledge, dalam hal bisa dibilang tuh tatanan, ya. Kalian itu orang-orang yang teratur. Kalian itu nggak suka yang namanya itu tidak sesuai dengan aturan, misalkan loncat-loncat gitu. Harus semua tuh ada aturannya, mulai dari 1, step 2, step 3 sampai terakhir. Seperti alfabetikal kan, semua mulai dari A, B, C, D sampai Z. Kalian adalah tipikal orang yang teratur, tipikal orang yang terlihat independen, mandiri, yang tidak suka bergantung dengan orang lain. Bahkan kamulah yang membuat peraturan gitu. Dan kalian ini adalah tipikal orang yang menjadi cikal bakal guru atau bisa dibilang tuh sumber dari kebijaksanaan, ya. Jadi semua orang akan belajar ke kamu, semua orang membutuhkan nasihat kamu, semua membutuhkan pengetahuan tentang pakem atau aturan-aturan. Kalian inilah yang cocok banget untuk bergerak di bidang pengajaran, pendidikan seperti guru, tapi juga tidak selalu melulu guru, ya, tapi bisa jadi konsultan, ya, seorang konsultan. Kemudian kalau kerja di perusahaan bisa jadi bidang HR, ya, sumber daya. Orang-orang yang memiliki motivasi, orang-orang yang memiliki kepedulian untuk memotivasi orang. Nah, High Priestess ini adalah tipe orang yang tidak suka tidak bisa untuk yang tidak dalam aturan gitu. Jadi kalian ini adalah orang-orang yang terberkati, orang-orang yang memiliki talenta, bisa mengarahkan orang, memberitahukan orang mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, kalian memiliki kekuatan super seperti ini. Kenapa ini dibilang kekuatan super? Karena tidak banyak orang yang bisa mengalahkan egonya sendiri. Tidak banyak orang yang benar-benar peduli dengan sesamanya. Nah, kalian ini memiliki kapasitas kasih sayang, kemudian perhatian, bisa berbagi dengan orang lain, ya. Dan sekaligus kalian juga bisa tegas, ya, tegas paling tidak untuk diri kalian sendiri. Nah, kalian inilah yang menjadi menjadi penjaga atau pilar dari banyak aspek, ya. Di perusahaan kalian menjadi pilarnya, di dalam rumah tangga kalian juga jadi pilarnya, dalam satu komunitas kamu pun menjadi pilarnya, ya. Jadi kekuatan super ini itu kelihatannya tuh kayak sering didengar, ya, tapi tidak semua orang mampu untuk bertanggung jawab atau mengemban tugas ini, ya. Jadi nggak semua orang, jadi ini sebenarnya nggak semua orang tuh bisa untuk mengembannya, nggak semua orang bisa bertanggung jawab atas kekuatan super ini. Jadi kamu itu harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang yang bisa untuk nurut sama kamu. Maksudnya banyak orang yang juga ingin berguru, berilmu sama kamu karena kamu tuh punya kapasitas pengetahuan, wawasan itu di atas rata-rata gitu. Kamu bisa menampung banyak sekali database tentang aturan-aturan, kemudian punya common sense gitu loh, punya
common sense itu apa ya? Common sense itu memiliki nalar yang di luar umum gitu loh. Kamu tuh sangat nalar orangnya ya, orangnya masuk akalan, orangnya tuh selalu make sense, selalu apa ya, logic juga masuk gitu. Jadi untuk orang-orang yang memiliki potensi seperti ini, kalian harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Orang-orang yang seperti ini itu rata-rata sudah bisa menaklukkan dirinya sendiri, menaklukkan egonya sendiri. Oke, sekarang kita akan coba lihat bagaimana untuk memperkuat sinyal kekuatan super kamu ini ya. Kita akan tanya validasi dari kartu Lenormand. Oke, ternyata The Fish. Oke, abundance, wealth, and finance. Serta merta ya, karena ini High Priestess dan ini tuh sinergi ya, lumayan sinergi. Jadi di sini bagaimana supaya kamu itu bisa meninggikan potensi kamu ini, memperkuat sinyal kekuatan super kamu ini adalah dengan abundance, wealth, dan finance. Jadi kamu itu akan menemukan peaknya atau di maksimal poinnya pada saat kamu itu bisa untuk memberikan manfaat kepada orang lain ya. Abundance saat kamu tuh bisa memberikan kelimpahan ilmu, kelimpahan nasihat, kelimpahan kasih sayang, kelimpahan kebijaksanaan, kearifan buat banyak orang, nggak cuma diri kamu sendiri. Abundance itu kan kelimpahan ya, kamu bisa berbagi sama orang, bisa mengarahkan orang, itu akan mempertinggi, mempertajam kekuatan super kamu ini ya. Kamu akan banyak dihargai dan biasanya orang-orang kayak gini tuh akan menjadi spotlight, jadi yang dituakan, yang dihormati, yang disegani di dalam suatu komunitas, perusahaan maupun di lingkungan ya. Kemudian juga wealth and finance. Jadi otomatis tuh kamu akan disukai, didekati oleh orang-orang yang memiliki cuan banyak gitu loh. Orang-orang yang berhubungan dengan finance, keuangan ataupun apapun gitu loh. Itu rata-rata tuh senang berteman sama orang-orang ini ya. Kenapa? Karena kalian itu memiliki kebijaksanaan, arif ya, tapi tidak lebay gitu loh. Jadi struktur sekali tapi bisa dibilang kaku ya, tapi orang terbukti gitu loh. Orang-orang tuh membuktikan bahwa apa yang kamu ucapkan itu banyak benernya gitu loh, banyak bagusnya gitu loh. Jadi dengan kamu sharing, berbagi sama orang lain, berbagi kelebihan kamu bisa membawa manfaat kepada banyak orang lain, makin mempertajam kekuatan super kamu ini ya. Oke, sekarang kita akan cek, walaupun ini kelihatannya tuh kayaknya bagus-bagus aja ya, jangan salah, kalian manusia biasa, kalian juga punya defect atau punya kelemahan. Kita coba tanya tarot. Apa sih sebenarnya kelemahan kamu ya yang dapat mengganggu perjalanan kehidupan kamu? Oke, ternyata Three of Cups. Oke, Three of Cups ini berhubungan dengan emosional intuisi. Tapi dengan dengan 3 cups ini adalah perayaan. Kelemahan kamu adalah kamu tuh orangnya cepat puas. Kamu tuh baru berhasil sedikit, baru membawa manfaat sedikit, kamu udah over pride. Kamu udah membangga-banggakan diri. Nah, hati-hati ya teman-teman. Untuk orang-orang yang mempunyai kekuatan super ini, jangan senang dipuji. Jangan senang dibangga-banggain ya. Apalagi kamu membanggakan diri sendiri yang kayak mengumumkan ke orang-orang. Jadi kamu itu sangat rentan ya akan terlena dengan pujian-pujian dari orang lain, dan ini akan menjadi kelemahan kamu. Di saat kamu sudah sombong, kamu angkuh, disitulah awal mula keruntuhan kamu. Nah, di sini tarot mau ngasih tahu kamu bahwa jangan kamu sombong, jangan angkuh, jangan membangga-banggakan diri yang kalau orang membanggakan diri kamu, orang membanggakan kamu boleh, tetapi kamu kalau bisa merendahkan hati kamu, tidak merendahkan diri kamu ya, tapi merendahkan hati kamu ya. Semakin kamu banyak wawasan, semakin merunduk ya. Jadi itu akan membuat orang lebih banyak dan lebih respect, segan sama kamu. Oke, bagaimana caranya supaya, karena kan biasanya orang-orang yang nalarnya itu kepake banget, make sense banget, disukai banyak orang, kepake banget sama orang, itu biasanya kan rentan sekali dipuji-puji, dan kalian tuh akan jadi sombong, akan jadi akan jadi merasa sombong ya, emang gue bisa, emang gue punya gift ini. Nah, jangan ya teman-teman. Nah, Lenormand card mau ngasih tahu kamu bagaimana meminimalisir ini, karena kelihatannya tuh kalau udah disanjung orang kan kayak gimana ya gitu kan. Saya juga manusia biasa, senang juga dipuji. Oke, cara meminimalisir, kata validasi dari Lenormand card adalah The Anchor, Security, Resilient, and Restraint. Nah, ini dia. Kamu harus bisa nge-pull back ya. Kamu harus bisa ngasih tahu diri kamu sendiri bahwa saya hanya manusia biasa, saya adalah mortal atau manusia yang tidak abadi. Di atas langit masih ada langit. Saya masih belum banyak belajar. Saya masih perlu banyak belajar. Saya masih perlu banyak wisdom yang saya punyai, yang saya harus alami selama saya hidup. Nah, jadi inilah relate ya tadi dengan yang tadi sudah diinformasikan. Jadi kamu semakin semakin banyak wawasan, kamu semakin merunduk, semakin merendahkan hati kamu. Kamu akan kepake dimanapun, kapanpun ya. Orang akan selalu notice sama kamu gitu loh. Bukan kamu yang nyari orang yang akan nyari kamu. Itu benar-benar suatu kekuatan super yang luar biasa, karena itu sangat jarang sekali orang memiliki kayak gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang memiliki kekuatan super seperti ini yang tadi sudah dijelaskan, cara meminimalisir kelemahan kamu yang senang dipuji, yang takutnya kecenderungannya kamu bisa angkuh, bisa sombong. Caranya adalah dengan
mengatakan kepada diri kamu sendiri bahwa kamu itu manusia biasa. You have to pull back yourself, set yourself back ya, bahwa saya masih belum merasa rajin, saya masih belum masih belum cukup ilmu saya ini. Jadi kamu merasa tidak puas, tapi maksudnya untuk ngasih tahu bahwa saya juga manusia biasa gitu loh. Itu akan mengingatkan diri kamu sendiri bahwa akan ada masanya saya juga harus bisa untuk mengendalikan diri saya, bahwa saya hanya manusia biasa. Mengingatkan diri kamu sendiri. Itu ya teman-teman, dari situ kamu akan menemukan truly yourself gitu loh. Kamu akan menemukan jati diri kamu yang sesungguhnya. Oke? Untuk teman-teman yang memilih kartu desan tadi, inilah readingan kalian. Apa yang bagus tolong diambil, yang nggak bagus ya dibuang aja. Oke? Tetap untuk selalu bersyukur, talenta ataupun kekuatan super apapun yang Tuhan atau semesta berikan kepada kamu, tetap syukuri dan ingat bahwa manusia memiliki free will atau kehendak bebas untuk bisa maju ya. Jadi tidak boleh kamu gampang puas di satu titik. Selama kamu masih diberi nafas, teruslah berjuang, teruslah belajar supaya makin bijaksana. Oke? Untuk teman-teman yang memilih kartu yang lain, stay tune. Oke, ternyata kalian memilih kartu The World ya, kartu The World atau dunia pencapaian yang maksimal. Oke, kita akan masukkan kartu The World ini ke dalam kartu tarot yang lain. Kita akan shuffle kartunya. Karena ini bersifat online, jadi saya meminjam energi kalian untuk saya bantu wakilkan memilih kartu mana ya. Ada 2 pooling kartu yang akan saya ambil. Kartu pertama adalah dari sini, kartu kedua dari sini. Oke, kita akan susun rapi kartu tarot yang lainnya. Kemudian kita akan ambil 2 buah kartu juga dari Lenormand sebagai combo dari kartu tarot itu ya, sebagai bantuan validasi ya. Oke, kita akan ambil 2 kartu dari Lenormand, 1 kartu untuk melengkapi kartu tarot yang pertama, kartu kedua Lenormand untuk melengkapi kartu tarot yang kedua juga. Oke, kita akan taruh kartu Lenormandnya di sini. Oke, kita susun dulu kartunya. Oke, di kartu yang pertama tarot itu akan menjelaskan kekuatan super kamu tuh apa ya. Kita akan buka dulu. Oke, ternyata Ace of Wands. Oke, Ace of Wands ini adalah benih cikal bakal dari kemauan ya, tekad kamu ya. Kemudian hal-hal yang bersifat goals, tujuan gitu ya. Apa yang kamu impikan. Jadi ini sangat lekat dengan impian-impian ya. Kamu tuh adalah seorang imajiner ya. Kamu seorang yang memiliki daya imajinasi yang sangat tinggi. Biasanya orang-orang seperti ini tuh cita rasa seninya sangat tasteful, sangat tinggi, sangat bagus sekali. Makanya orang-orang yang memiliki kekuatan super imajinasi tinggi itu biasanya selalu dihargai tinggi di dalam komunitas, perusahaan maupun lingkungan kalian ya. Jadi kalian yang memiliki kekuatan super ini jangan sia-siakan. Kalian harus tahu di mana opportunity itu lahir atau muncul. Kalian harus tahu tempat kalian di mana, habitat kalian di mana. Karena di situ akan mendatangkan banyak sekali cuan untuk kamu ya. Cuan itu nggak selalu dalam bentuk materi, tapi juga bisa peluang, koneksi, peluang-peluang ya kan. Dan juga relationship dalam bentuk apapun. Oke, relationship dalam hubungan, kemudian bisnis, kemudian partnership, ya kan? Oke, untuk meningkatkan sinyal kekuatan super kamu ini yang sangat imajinatif, kita akan tanya Lenormand card, apa sih yang harus kamu lakukan supaya meningkatkan sinyal kamu tersebut. Oke, ternyata The Book. Oh, ini sangat relate ya, guys. Relate banget. Oke, The Book itu narasinya adalah Research, Truth, and Education. Ya, dari bentuk pendidikan. Pendidikan itu bisa formal, bisa informal. Dengan kamu banyak koneksi, banyak teman, kamu pun akan menyerap banyak pengetahuan, ilmu dari banyak orang, dari banyak latar belakang. Kamu pun kalau misalkan ingin mendapatkan pendidikan dari sektor formal, bisa sekolah yang lebih tinggi, bisa juga ngambil kursus-kursus ya. Kemudian juga truth, kamu tuh harus harus lekat dengan apapun yang berbau dengan kebenaran, apapun yang jangan kamu nggak cocok nih di intrik-intrik berpolitik itu bukan kamu banget nih di sini ya. Kemudian juga research, kamu tuh harus bisa melakukan riset itu nggak harus yang sesuai dengan bidang kamu, riset apapun yang sedang viral saat ini, apa yang menjadi bahan omongan di publik saat ini, kamu harus bisa pasang telinga kamu besar-besar gitu, kamu harus bisa menyerap banyak informasi. Nah, orang-orang yang bercita rasa seni tinggi itu membutuhkan banyak informasi tentang peluang-peluang supaya kamu tuh kepake banget bakat kamu ya, kekuatan kamu ini bisa mendatangkan cuan-cuan buat kamu ya. Tapi ingat ya, walaupun orang-orang yang berimajinasi tinggi itu biasanya itu selalu mulus, licin gitu ya, nggak juga, orang juga punya pasti kelemahan. Kita akan coba cek kartu tarot, kartu kedua apa sih yang menjadi hambatan kamu ke depannya. Oke, ternyata Queen of Swords ya. Queen of Swords ini adalah kebanyakan pikiran. Kamu ini walaupun imajinasinya tinggi, tapi kamu tuh seperti dibatasi oleh pikiranmu sendiri. Sebenarnya ini Queen of Swords ini adalah suatu positive card ya, kartu yang positif gitu. Cuma karena ini menjadi hambatan, artinya apa? Kamu bisa
bisa jadi kamu memiliki impian, punya imajinasi sesuatu. Bisa jadi ini kamu tuh dibatasi oleh pikiran dari luar atau dari diri kamu sendiri. Bisa jadi orang lain tuh memandang sebelah mata impian kamu, goals kamu, visi kamu. Orang lain tuh kadang suka mengecilkan impian kamu, jangan didengerin ya. Karena biasanya tuh malah justru jadi kepikiran, oh ya saya ternyata nggak sehebat itu. Jangan, nggak boleh. Orang-orang yang memiliki energi negatif buang jauh-jauh. Queen of Swords ini adalah biasanya tuh karena dia sudah title-nya itu sudah queen, artinya kamu tuh kadang suka terlalu mendengarkan ide, usulan atau buah pikiran dari orang lain juga gitu, dan kamu tuh membesar-besarkan di dalam otak kamu sendiri. Hey, kalau ada orang ya yang memang dia orangnya perhatian ya, respect sama kamu, itu harusnya dia akan menjunjung tinggi menghargai impian kamu tersebut. Tapi kalau misalkan kamu malah di downgrade sama orang ya, malah kayaknya impian lo ketinggian ya, gak usah kamu dengerin, gak usah kamu jadi dipikirin gitu loh. Karena apa? Yang ngejalanin hidup adalah kamu, yang tahu bagaimana mencapai goal itu adalah diri kamu sendiri. Kalau orang misalkan teman yang baik atau good company ke kamu ya, maksudnya orang yang punya etikat baik ya, kalau dia misalkan ingin menilai buah pikiran kamu atau impian kamu, kan bisa untuk dengan ada caranya, ada seninya, nggak harus di forum juga kan, bisa empat mata, bisa dia ngasih visi. Ingat bahwa yang memutuskan jalan cerita kehidupan kamu adalah kamu sendiri. Oke, gimana cara meminimalisir supaya kamu tuh nggak kepikiran apa kata orang? Nih tipikal orang imajiner ini ya, biasanya tuh kalau dibully sedikit aja dibully, itu dia langsung kepercayaan dirinya tuh runtuh. Jangan ya teman-teman, kita akan cek ya validasi dari Lenormand Card, apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tuh bisa kuat gitu loh, mental kamu tuh kuat gitu loh dalam misalkan ada bully atau misalkan ada orang yang tidak menganggap kamu atau tidak menghargai kamu ya. Kita akan coba cek. Oke, The House, Tradition, Stability and Safety. Nah ini dia, sangat relate. Dari tadi dapat kartu Lenormand Card tuh sangat-sangat jelas gitu intuisinya. Jadi untuk meminimalisir supaya kamu tuh tidak jadi orang yang pikiran, orang yang gak enakan, kamu tuh harus bisa tahu tradisi ya. Kamu harus tahu bahwa nilai-nilai yang ada di lingkungan kamu tuh tradisinya seperti apa. Orang yang rajin itu pasti akan menuai kesuksesan. Orang yang ringan tangan itu pasti akan banyak dibantu orang juga di kemudian hari. Jadi kamu jangan dengerin orang-orang yang nggak punya faedah dalam omongannya atau memberikan komentar terhadap keputusan atau impian kamu tersebut ya, teman-teman. Kemudian juga stability. Kamu tuh harus bisa tahu bahwa dengan kamu selama ini sudah mengambil mungkin 1-2 hal sudah pernah kamu wujudkan ya, jadikan itu suatu pedoman atau pacuan bahwa saya pernah dalam satu chapter hidup saya bisa untuk mencapai goal saya tersebut. Pasti di kemudian hari saya pasti akan bisa mencapainya itu juga, hanya saja mungkin beda metode. Tapi stabilitas itu harus menjadi acuan dari diri kamu bahwa gak ada hal yang tanpa ada cobaan gitu loh. Jadi safety juga, kamu harus bisa safety dengan impian kamu sendiri. Kamu harus harus mengamankan impian kamu sendiri. Kenapa? Karena saat impian itu akan terwujud, nomor satu yang paling akan menikmati adalah diri kamu sendiri. Dan akan bohong sekali kalau orang yang di sekeliling kamu tuh nggak kecipratan juga, ya kan? Dengan kamu memiliki security, kamu punya safety, pasti orang-orang terdekat kamu, minimal di ring satu kamu itu pasti akan menikmati, dan mereka akan menjadi saksi hidup bahwa apa yang kamu impikan selama ini ternyata terwujud. Oke? Jadi jangan dengerin bulian orang atau omongan-omongan negatif dari orang. Maju terus, gas terus. Oke? Untuk teman-teman yang memilih kartu The World, inilah readingan kalian. Semoga relate, semoga resonate ya. Jika ada yang bagus tolong silahkan diambil, tapi kalau ada yang gak berkenan ya dibuang aja ya. Untuk teman-teman yang lain memilih kartu yang lain, stay tune.